Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang Allah muliakan, tentu berbahagia dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan amalan yang dengannya kita insyaallah ke dalam surga akan diperkenalkan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah mengenai at-tabarruk bi atharin nabi, mengambil keberkahan dengan apapun yang berkaitan dengan fisik Nabi. Bagaimanakah hukumnya dalam agama kita? Bagaimanakah pandangan syariat Islam, Allah dan Rasulnya mengenai hal tersebut? Atau tema yang lebih spesifik mungkin yang sudah di-share adalah tentang khasiat air rendaman daripada jubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dengan mengatakan bahwa Allah menciptakan apapun yang Ia kehendaki sebagaimana Ia menentukan kapan dan di mana keberkahan itu Ia tempatkan serta kepada siapa diberikan. Dan untuk semua itu tidak boleh Allah dipertanyakan. Nah, para ulama telah bersepakat bahwa mengambil keberkahan, menjadikan segala hal yang berkaitan dengan fisik Nabi sebagai wasilah untuk mendapatkan keberkahan adalah hal yang diperbolehkan. Rambutnya misalnya, keringat beliau, air sisa minum beliau, sampai pakaian yang ia kenakan, bahkan mungkin hingga sisa makanan. Nah, tentu para ulama ini tidaklah bersepakat di atas kebatilan, tidak. Namun berdasarkan dalil-dalil sahih
yang bisa dijadikan rujukan. Dan di antara dalil-dalil tersebut yang membolehkan, berikut ini insya Allah akan kita paparkan. Dan langsung saja kita paparkan. Yang pertama adalah sebuah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik, sahabat yang masuk kategori junior, bukan senior. Meskipun beliau junior, kita perlu ingat, seperti yang sering mungkin kita jelaskan, bahwa ibundanya Ummu Sulaim merupakan khal atau kerabat Nabi dari sepersusuan, termasuk Ummu Haram bintu Milhan, dan saudara dari kedua wanita ini adalah kerabat Nabi. Nah, Ummu Sulaim ini sudah menyerahkan Anas ibnu Malik sejak usia 10 tahun, dan Anas mengatakan, saya menjadi asisten Nabi selama 10 tahun, sejak umur 10 tahun. Nah, orang yang paling dekat dengan kita adalah termasuk asisten rumah tangga kita. Tahu seluk-beluk rumah kita, tahu perilaku kita, tahu dapur kita. Jadi kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, meskipun beliau junior, tapi beliau yang paling tahu seluk-beluk rumah tangga Nabi, baik secara fisik bangunannya maupun karakter Nabi. Dan di antara kesaksian beliau tentang Nabi adalah beliau tidak pernah mengatakan, wahai Anas, mengapa kau mengerjakan ini padahal kusuruh ini, atau mengapa Anas kau tidak melakukan ini padahal aku memerintahkan ini. Enggak pernah. Kata Anas, belum pernah beliau mengkomplain kerjaanku. Marah apalagi, belum pernah. Jadi beliau paling tahu bagaimana karakter Nabi. Nah, baik. Hadis yang beliau bawakan atau riwayat yang beliau bawakan adalah sebagai berikut. Lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqana walal haliqa shiqqahul aymana fa halaqahu thumma da'a Aba Talhatin al-Ansari fa'a'tahu iyyah thumma nawalahu shiqqal aysar faqala ihlik fahalaqahu fa'a'tahu Aba Talhata faqala iqsimhu bainan nas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor 1305, Al-Bukhari 171. Derajatnya tidak perlu kita pertanyakan, sangat sahih. Jadi kata Anas, setelah Nabi melempar jumrah Al-Aqabah Al-Kubra di Mina pada pagi hari di hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah di tahun ke-10 Hijriah, yang mana itu bagian daripada haji wada', dan kemudian Nabi Muhammad menyembelih sembelihannya lalu hendak mencukur rambutnya atau tahallul. Beliau meminta orang yang mencukurnya untuk memulai dari bagian kepala sebelah kanan. Sebagaimana kita tahu, menurut Ibunda Aisyah, bahwa yu'jibuhu tayammunu fi kulli syai'in min sya'ni. Nabi itu dalam hal-hal yang baik dan positif selalu memulai dari sebelah kanan. Ini dalilnya. Maka kita ajarkan anak-anak kita. Ada sunnah untuk memulai dari sebelah kanan. Dicukurlah sebelah kanan, begitu rambutnya lepas, diberikan kepada Abu Talhah Al-Ansari yang merupakan ayah daripada Anas ibn Malik. Disimpanlah sama dia. Kemudian beliau meminta sebelah kiri. Jadi kanan dulu, baru sebelah kiri. Setelah rambut sebelah kirinya lepas, diberikan kepada Abu Talha
namun diminta agar dibagikan kepada orang-orang, kepada para sahabat. Bagian dari fisik Nabi diperintahkan oleh Nabi untuk dibagikan. Nah, untuk apa? Menurut para ulama, liyakuna barakatan baqiyatan baina azhurihim wa tadhkiratan lahum. Wa ka'annahu asyara bidzalika ila iqtirabi ajalihi wa inqidha zamanis suhbah. Agar menjadi sebuah keberkahan. Nah, at-tabarruk, mengambil keberkahan. Bahkan Nabi ini yang memerintahkan agar dibagi. Jadi pengingat mereka tentang terhadap Nabi. Mengingat Nabi memotivasi kita untuk beramal soleh. Ini poinnya sebenarnya. Di sisi lain memang fisik-fisik Nabi mengandung keberkahan. Dan itu merupakan isyarat dekatnya sudah ajal Nabi. Kita tahu haji wada' adalah haji perpisahan. Haji terakhir yang Nabi lakukan sebelum beliau meninggal. Dan berakhirnya masa persahabatan mereka dengan Nabi. Jadi jelas dalil pertama yang sangat sahih ini, Nabi justru memerintahkan agar rambutnya dibagikan sebagai keberkahan. Namun para ulama mengingatkan ini khusus untuk Nabi, karena tidak ada sahabat yang melakukan hal yang sama. Nyukur rambut dibagiin ke sahabat lain nggak ada, atau ke anak dan kerabatnya nggak ada. Dalam riwayat lain di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad dikatakan bahwa Abu Talhah memberikan rambut yang tadi dikasih oleh Nabi itu kepada istrinya Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim mencampurkan rambut Nabi ini dengan minyak, ambil keringat Nabi lalu dicampur dengan minyak wangi. Ada juga di antara mereka yang mengambil bagian makanan yang sudah tersentuh dengan tangan Nabi, jari-jari beliau. Ini juga isyarat kalau makan hendaknya lebih baik pakai tangan, jangan sendok. Di zaman Nabi bukan nggak ada, ada. Ada juga yang meminum air yang tersisa setelah Nabi minum. Sekali lagi jangan lupa, menurut para ulama ini kekhususan bagi atau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Itu hadis atau dalil sahih yang pertama. Yang kedua masih bersumber dari sahabat yang sama, yaitu Anas ibnu Malik. Beliau berkata, Anna Umma Sulaimin, bahwasanya ibuku Umma Sulaim, kanat tabsutu lin nabiyyi nita'an fayaqilu indaha ala dhalika an-nita' fa idza nama an-nabiyyu akhadhat min 'araqihi wa sya'rihi fajama'athu fi qaruratin thumma jama'athu fi sukkin. Qala al-qa'il wa huwa Thumamah ibnu Abdullah ibnu Anas. Falamma hadara Anas ibn Malik al-wafah awsa ilayya an yuj'ala fi hanutihi min dzalika as-sukki qala faju'ila fi hanuti. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 6281 nomornya. Sahih hadis. Bahwa satu kali Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas ibnu Malik, biasa menggelarkan tikar yang terbuat dari kulit hewan yang sudah disamak. Untuk apa? Untuk Nabi. Gunanya untuk apa? Agar Nabi qailulah, tidur sebelum zuhur. Itu ada sunnah agar kita qailulah, tidur sejenak. Karena Nabi biasa tahajud, menghidupkan malam-malamnya. Jadi perlu istirahat badannya di waktu menjelang zuhur.
Sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa Ummu Sulaim dan saudarinya Ummu Haram bintu Milhan adalah mahram Nabi dari sepersusuan. Dan setiap kali Nabi selesai dari Qailulah, bangun dari tidur sebentarnya itu, Ummu Sulaim mengumpulkan sisa-sisa keringat Nabi. Wa kana katsirul araq. Nabi itu keringatnya banyak dan wangi. Beda sama keringat kita. Ini salah satu mukjizat. Dikumpulin, dimasukkan ke dalam qarurah, sebuah botol kecil. Kemudian salah seorang periwayat hadis ini mengatakan, yaitu Sumamah, cucu daripada Anas ibn Malik, mengatakan ketika kakekku Anas ibn Malik meninggal dunia, beliau itu sudah menulis wasiat agar minyak wangi yang biasa dipakaikan di jenazah atau di kain kafan jenazah dicampur sama minyak wangi yang tadi dikumpulkan oleh Ummu Sulaim, lalu dibalurkan ke kain kafannya Anas ibn Malik, dan itu dilakukan. Tujuannya apa? Mengambil keberkahan. Jadi di sini ada dua keberkahan yang diambil. Pertama, keringat Nabi dikumpulkan dicampur dengan minyak wangi. Yang kedua, dioleskan ke kain kafan. Jadi jelas ya, ada perintahnya sekaligus perilaku dari para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi. Ketika Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi, Nabi tidak mengingkarinya, tidak melarang. Ini menunjukkan kebolehan. Ini dari dalil, namanya hadis takriri. Sahabat melakukan sesuatu atau sahabiyah, Nabi mendiamkan, menyetujui. Adapun mengambil keberkahan dari rambut Nabi dijadikan sebagai jimat. Nah, ini perlu kita tinjau dulu riwayatnya. Jadi ada sebuah riwayat yang disebutkan atau dicantumkan oleh Al-Imamul Hakim di dalam Al-Mustadraknya dengan nomor 5299, serta Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan nomor 3804, Abu Ya'la di dalam Musnadnya 7183 melalui jalur Hushaim dari Abdul Hamid bin Ja'far dari ayahnya, anna Khalid bin al-Walid faqada qalansuwatan lahu yaumal Yarmuk faqala utlubuha falam yajiduha thumma talabuha fawajaduha wa idza hiya qalansuwatun khaliqatun faqala Khalid i'tamara an-nabiyyu aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaqa ra'sahu wa btadara an-nasu jawanib sya'rihi fasabaqtuhum ila nasiyatihi faja'altuha fi hadhihi qalansuwa falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasr. Menurut riwayat ini, bahwasannya Khalid ibnul Walid yang pada saat itu menjabat sebagai komandan perang di hari Al-Yarmuk, perang Yarmuk, kehilangan qalansuwah, kehilangan peci. Namanya komandan bisa memerintahkan anak buahnya, para prajurit, tolong dong cariin. Mereka pun nyari. Di medan pertempuran sudah selesai. Yang namanya medan pertempuran berantakan, banyak barang-barang. Dicari pertama kali nggak ketemu. Lalu mereka cari lagi, baru dapat.
Ternyata yang dicari-cari, yang kayaknya penting banget, cuman peci yang sudah lapuk, sudah usang. Sahabat komentar dong, wahai komandan, ngapain peci lapuk dicari-cari? Ngapa nggak beli aja lagi sih? Ribet amat nyampe nyuruh pasukan nyariin. Apa kata Khalid? Nabi pernah satu kali umrah, lalu selesai tahallul, orang-orang berebut rambutnya Nabi yang bagian samping. Sedangkan aku bisa mendahului mereka atau dapat kesempatan ngambil duluan bagian poninya Nabi, bagian depan, nasiyah. Lalu rambut itu aku simpan di peci yang tadi kalian cari, yang kalian bilang sudah lapuk itu. Dan semenjak aku taruh rambut itu di peci tadi, nggak pernah aku sekalipun perang, mimpin perang, pasti melainkan aku menang. Riwayat ini seakan-akan mengisyaratkan boleh menjadikan bagian fisik Nabi, rambut khususnya, sebagai jimat kalau menurut bahasa kita, pegangan buat mendapatkan kemenangan. Benarkah demikian? Kita cek derajat atau status hadis barusan. Sebagaimana tadi sudah kita katakan, diriwayatkan oleh Imam Hakim, At-Tabarani, dan Abu Ya'la. Menurut atau Al-Imam Al-Hakim, sang pentakhrij hadis ini sendiri, tidak mengomentari sama sekali statusnya. Beliau tidak bilang lemah, palsu, tidak juga bilang hasan atau sahih. Sedangkan Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i, ingat, Al-Imam Al-Zahabi mazhabnya Syafi'i, mengatakan bahwa hadis ini munqati'un, mata rantai para perawinya terputus, berarti tidak sahih, tidak bisa dijadikan dalil, maka tidak boleh menjadikan sesuatu apapun yang bagian dari Nabi sebagai jimat, karena yang menentukan kebaikan dan keburukan adalah Allah, bukan benda-benda atau bagian tubuh manusia, kecuali yang tadi ada dalilnya untuk keberkahan, bertambahnya kebaikan, bukan menjaga keselamatan. Dan inilah yang benar, bahwa hadis ini munqati', karena di dalam mata rantai para perawinya ada yang namanya Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam bin Rafi'. Orang ini hanya berjumpa dengan juniornya sahabat, tidak berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang sudah lama meninggal, termasuk Khalid. Berarti orang ini tidak termasuk yang mengalami peristiwa hilangnya dan menemukan peci Khalid kembali, tidak. Jadi dia nggak pernah ketemu sama Khalid, makanya terputus. Khalid ibnul Walid meninggal di masa kepemimpinan Umar ibnul Khattab. Ja'far ini hanya ketemu dengan Anas ibnu Malik, yang mana Anas paling terakhir meninggalnya dari kalangan sahabat karena umurnya panjang, antara 103 atau 107 Hijriah beliau meninggal. Sedangkan kepemimpinan Umar bin Khattab jauh sebelum itu. Khalid meninggal di masa itu, di masa kepemimpinan Umar. Jadi nggak ketemu Ja'far dengan Khalid ibnul Walid. Jadi ada keterputusan, ya.
Al-Imam Ibnu Katsir juga mengisyaratkan bahwa riwayat ini lemah. Bagaimana isyaratnya? Bagaimana beliau mengisyaratkannya? Dengan ucapannya faqad ruwiya. Kalau bentuknya pasif, diriwayatkan, dikatakan, baik dalam ilmu hadis maupun ilmu fikih, itu menunjukkan riwayat berikut ini adalah lemah. Karena tidak disebutkan orang yang pertama kali meriwayatkannya. Beda kalau bentuk kalimatnya begini, si fulan telah meriwayatkan dari si fulan. Nah, itu baru kuat. Minimal hasan atau menunjukkan kejelasan minimal. Kalau ini enggak, waqad ruwiya, dikatakan. Siapa yang mengatakan tidak diketahui? Itu namanya sighah at-tajhil atau at-tad'if. Menunjukkan ketidaktahuan atau kedhaifan. Al-Imam Bukhari juga mengatakan di dalam At-Tarikh Al-Kabir, jilid kedua halaman 195, bahwa memang Ja'far ini hanya berjumpa dengan Anas ibnu Malik, tidak sampai ketemu senior sahabat seperti Khalid ibnul Walid. Baik, ya. Kenapa saya tampilkan dua hadis sahih yang menunjukkan kebolehan keberkahan, yang satu lagi satu hadis munqati yang terputus, yang lemah, yang menunjukkan tidak adanya kebolehan mengambil rambut Nabi sebagai jimat, agar kita menjadi umat yang pertengahan dalam menyikapi fisik Nabi. Kita tidak boleh menafikan di satu sisi keberkahan fisik Nabi karena ada dalilnya. Di sisi lain jangan suka ngarang-ngarang. Menurut para ulama yang kontemporer khususnya, sampai sekarang tidak ada jejak yang valid yang menunjukkan ada orang yang punya rambut Nabi yang asli. Nah, di Indonesia ini banyak banget nih. Asal mukanya Arab, pakai gamis sorban, dia bawa kotak-kotak isinya katanya rambut Nabi, diakui sebagai rambut Nabi, disuruh nyium satu-satu. Padahal di Makkah saja hampir tidak bisa kita jumpai orang ngaku-ngaku ini rambut Nabi, suruh cium-cium, apalagi suruh sambil sedekah, ngumpulin duit. Nah, kita jangan sembarangan. Itu umat Islam adalah umat yang pertengahan. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau tidak ada jangan ngarang-ngarang. Kita beranjak ke sebuah riwayat yang menjadi tema kajian kita yang sudah kita share. Khasiat air bekas rendaman jubah Nabi. Benarkah ia menjadi benda yang diberkahi dan boleh kita untuk bertabarruk, mengambil keberkahan? Ada sebuah riwayat yang bersumber dari seorang tabi'in yang namanya Abdullah ibnu Kaisan, seorang mantan budak yang dimerdekakan oleh Asma, putri daripada Abu Bakar. Beliau mengatakan, satu kali aku diutus oleh Asma binti Abu Bakar untuk menemui Abdullah ibnu Umar. Mau ngapain? Menanyakan sesuatu. Apa pertanyaannya? Tolong tanyain sama Abdullah ibnu Umar. Nih lihat, di sini aja udah ada pelajaran. Seorang wanita menjaga dirinya untuk tidak langsung berkomunikasi dengan orang yang bukan mahramnya, tapi dia ngutus seorang asisten rumah tangganya, yang laki-laki ketemu laki-laki. Nah, kalau kita kan biasa banget nih, laki-laki yang bukan mahramnya biasa ngobrol sama yang bukan mahramnya. Para sahabat enggak, sangat menjaga. Memang begitu seharusnya. Makanya di zaman kita banyak terjadi cheating, perselingkuhan.
Awalnya dari situ, mau sering ngobrol, akhirnya nyaman dan seterusnya. Tanyakan 3 hal. Saya mendengar, kata Asma, tolong disampaikan. Saya mendengar Anda, wahai Abdullah ibnu Umar, mengharamkan 3 hal. Yang pertama, al-alam fi thawb. Apa itu al-alam? Al-alam itu secara bahasa aslinya adalah simbol, tanda. Tapi maksudnya adalah bingkai, list. Apa sih namanya yang kalau dikerah, di lengan, pokoknya di bagian-bagian tertentu dari pakaian. Pokoknya kayak list gitu ya, di sini maupun di lengan. Mengenai list dalam pakaian. Saya dengar Anda mengharamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, semacam karpet atau permadani kecil sebagai tambahan untuk duduk di atas kuda atau unta. Jadi ada pelana, kemudian di atasnya ditambahin lagi semacam karpet kecil. Saya dengar Anda mengharamkan karpet kecil ini bila berwarna merah tua, merah marun atau merah yang mencolok lah. Yang ketiga, saya dengar Anda mengharamkan puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab. Lalu Ibnu Umar pun mulai menjawab. Yang pertama, beliau justru memulai dari pertanyaan ketiga tentang puasa di bulan Rajab. Kata beliau, fa kaifa biman yasumul abad? Bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun? Lihat, kan yang ditanya Abdullah ibnu Umar, tapi beliau menjawab dengan bagaimana dengan orang yang puasa sepanjang tahun. Ini isyarat. Satu, beliau tidak ingin menyebut dirinya bila konteksnya memamerkan ibadah, nggak mau. Padahal menurut para ulama, beliau memang termasuk sahabat yang berpuasa sepanjang tahun, kecuali di hari raya dan di hari tasyrik. Nah artinya bulan Rajab pun beliau puasa terus karena sepanjang tahun. Bulan Rajab masuk dalam tahun. Ini sebagai bantahan dari beliau, tidak, boleh saja berpuasa sepanjang tahun bahkan. Jadi beliau, ayahnya, Ibunda Aisyah, kemudian Abu Talha, Al-Imam Syafi'i, dan sebagian ulama lainnya, termasuk ulama yang membolehkan puasa sepanjang tahun, kecuali ya di hari raya dan hari tasyrik. Jadi kalau saya puasa sepanjang tahun, mana mungkin saya mengharamkan puasa di bulan Rajab? Enggak, itu berita tidak benar. Satu, kebantah. Jadi enggak benar saya mengharamkan puasa di bulan Rajab. Yang kedua, mengenai list. Yang saya maksud list pakaian yang tidak boleh itu bingkai-bingkai pada pakaian yang enggak boleh bila terbuat dari sutra. Itu pun bukan saya haramkan, tapi saya menjaga-jaga. Yang diharamkan itu kalau sutra bagi laki-laki yang full. Kalau cuman list ukuran 2 atau sampai 4 jari saja, besarnya, lebarnya, sebagai list saja, bukan inti, bukan utama, bukan yang mendominasi, itu boleh. Jadi juga tidak benar kalau saya mengharamkan mutlak. Cuma memang saya tidak mau memakai untuk kehati-hatian, tawarru' namanya, al-wara', kehati-hatian. Bukan saya mengharamkan mutlak list. Yang saya haramkan kalau jubahnya itu terbuat dari sutra full atau pakaian yang lainnya. Yang ketiga, mengenai pelana kuda tadi. Saya tidak pernah mengharamkan warna merah. Nih, beliau tunjukkan nih.
karpet kecil tambahan untuk alas di atas pelana. Punya saya justru merah marun. Saya pakai. Yang haram itu kalau sekali lagi terbuat full dari sutra. Nah, jadi tiga-tiganya sudah kebantah tuh ya. Pertama, beliau tidak pernah mengharamkan puasa di bulan Rajab. Kedua, list pakaian juga tidak haram kalau terbuat dari sutra, cuman sedikit. Yang ketiga, pelana kuda warna merah marun juga tidak, kecuali kalau terbuat dari sutra. Nah, di akhir riwayat ini, setelah Abdullah ibnu Kaisan pulang menyampaikan itu kepada Asma bintu Abu Bakar, Asma lalu ngeluarin jubah Nabi. Inilah Abdullah jubahnya Nabi. Ini konteksnya beliau tadi katanya nggak mau ngobrol sama laki-laki. Ini konteksnya ada keperluan dan tidak ada perantara lain. Ini loh jubah Nabi. Bahkan jubah ini disebut sebagai jubbatun toyalisi atau jubbatun toyalisah kisrawaniyah. Apa itu? Jubah itu yang kita sering juga lihat yang dipakai para habaib itu ya, pakaian tambahan. Kalau ibu-ibu pasti kenalnya sebagai outer, luaran, tapi full badan. Jubah namanya. Jubahnya Nabi ada listnya. Toyalisah adalah tadi pakaian full, jubah full. Sedangkan kisrawaniyah berakar kata dari Kisra, yaitu raja Persia. Artinya jubah ini asal muasalnya adalah pakaian orang-orang Persia. Ada listnya di bagian leher atau di bagian bukaan, kan namanya jubah bukaan kan. Nah di sini nih kayak ini ada listnya. Jadi ada dua, di sini ada, di sini ada. Ibunda Asma binti Abu Bakar ingin menunjukkan ini loh, kalau cuman segini sutra pada pakaian laki-laki tidak haram karena Nabi sendiri make. Bahkan di dalam riwayat Umar ibn Al-Khattab jelas, kecuali kalau sutranya begini, sebesar 2 jari ini. Ya. Untuk laki-laki loh ya. Kalau untuk perempuan mah bebas, mau full mau setengah juga nggak masalah, nggak haram bagi perempuan. Atau bagi orang yang sakit gatal, yang mana dia tidak bisa pakai pakaian kecuali pakaian sutra. Karena sutra nggak gatal kalau kena penyakitnya, begitu ya. Kemudian apa kata Asma binti Abu Bakar? Hadhihi kanat 'inda Aisyah hatta qubidat. Falamma qubidat qabattuha wa kana an-nabiyyu yalbasuha fa nahnu nagsiluha lil marda yustashfa biha. Ini jubah dulu disimpannya sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau meninggal, aku yang nyimpan ini jubah, kata Asma binti Abu Bakar. Dan Nabi sering memakai ini, nggak masalah, nggak haram. Dan ini juga menjadi poin kita yang sudah kita share. Biasa kami cuci, lalu setelah kami cuci, kami gunakan untuk mengobati orang sakit. Para ulama sebagian ada yang mengatakan bahwa yang dipakai untuk menggunakan mengobati orang sakit itu jubahnya atau air bekas mencuci jubah ini untuk mengobati orang sakit. Tidak dijelaskan, saya belum mendapati penjelasannya apakah diminum atau dibalurkan airnya itu. Dan ini tidak diingkari oleh sahabat manapun, berarti boleh. Tapi yang perlu kita ingat, jelas yang megang sahabat Nabi, seorang bahkan istrinya. Mungkin kemungkinan besar memang jubah Nabi, bahkan bisa kita katakan 100% valid jubah Nabi, bukan ngarang-ngarang. Begitu ya. Jadi sekali lagi intinya, dalam masalah bertabarruk dengan apapun yang berkaitan dengan fisik Nabi, kita harus mengambil sikap pertengahan. Tidak berlebihan, juga tidak menafikan. Selama ada dalilnya, maka kita iyakan.
Selama tidak ada bukti validnya, seperti orang-orang yang mengaku-ngaku ini loh rambut Nabi, topi Nabi, sendal Nabi, jangan kita sembarangan mengikuti. Kalau ini mah jelas tadi hadisnya sahih, yang megang siapa? Orang-orang dekat Nabi. Begitu kira-kira kajian kita di pagi hari ini. Semoga dengan apa yang barusan kita bahas, kita menjadi seorang muslim yang dapat mengambil sikap pertengahan, tidak hulu, tidak tafrid, tidak juga ifrat, tidak berlebihan, juga tidak meremehkan. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada hal yang ingin didiskusikan. Maaf Pak, suaranya agak keras lagi. Kalau yang memegang itu atau yang memasukkannya ke dalam museum misalnya adalah orang-orang yang punya sanad yang jelas, yang dapat dipertanggungjawabkan, mungkin saja benar. Tapi sebagian ulama kontemporer mengatakan sudah tidak ada yang tersisa dari Nabi sebenarnya. 1500-an tahun yang lalu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya tidak dapat berani memastikan menafikan, tidak juga mengiyakan. Karena tadi orang itu perlu memberikan bukti bahwa misalnya dia adalah orang yang diamanahkan oleh si fulan dari si fulannya, kan begitu. Agar jelas siapa yang memberikan. Kan bisa saja orang bikin-bikin saja kan, tanpa kita tahu bukti valid. Wallahu a'lam. Ada lagi? Makna apa? Keberkahan. Lagian kalau ditinjau dari sisi bahasa atau istilahnya para ulama, keberkahan itu sendiri maknanya adalah ziyadatun fil khair atau ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kaitannya dengan fisik Nabi, misal bertambahnya kebaikan. Orang lagi sakit, kalau kita kaitkan dengan riwayat terakhir tadi, diobati dengan air sisa mencuci baju atau jubah Nabi tadi, dia akan mendapatkan kebaikan. Itu apa? Kesembuhan. Itu makna bertambah kebaikan. Atau misalnya tadi dengan rambut Nabi, apa makna bertambah kebaikan? Tadi dikatakan para ulama itu menjadi pengingat bagi mereka, ini rambut Nabi. Dengan mengingat Nabi bertambah kebaikan apa? Oh, saya tambah taat. Bukan dijadikan jimat. Beda pada hal-hal yang memang ada dalilnya. Misalnya di antara mukjizat Nabi, Nabi pernah di saat perang Hudaybiyah, perbekalan tinggal sedikit, air tinggal sedikit. Mereka butuh minum, butuh wudu. Lalu dibawa tuh air itu dalam sebuah gelas, yang mana ketika Nabi masukkan ke dalam gelas itu tidak cukup. Maka Nabi kepal, lalu direnggangkan sedikit, air itu ada air lain memancar dari tangan Nabi. Air yang cuma segelas itu atau satu wadah itu, yang tadinya cukup untuk cuma 5 orang misalnya, jadi bisa cukup sampai 1.500 orang di perang Hudaybiyah. Karena ada air yang keluar memancar dari tangan Nabi. Nah ini kan kaitannya dengan bertambah kebaikan, bertambah orang yang bisa berwudu, bertambah orang yang bisa minum. Atau kaitannya dengan minyak wangi tadi, yang dicampur dengan rambut atau keringat Nabi. Itu kan bukan buat menjaga keselamatan, tapi apa? Jadi harum, karena memang keringat Nabi harum. Sedangkan Nabi menyunahkan kita untuk ibadah harus pakai minyak wangi. Jadi dari beberapa riwayat tadi yang kita paparkan, semuanya
menambah kebaikan. Bukan jimat sakti, bisa terbang apalagi gitu ya. Jadi konteksnya ke situ semua. Begitu. Jadi saya ulang, makna keberkahan itu sendiri menurut para ulama adalah bertambahnya kebaikan. Sering kan kita bilang semoga hartanya berkah. Artinya apa? Makin banyak harta, makin banyak sodakohnya, sehingga banyak pahalanya, bertambah kebaikannya. Begitu. Jadi memandang keberkahan itu jangan tinjauan mistis. Jadi semenjak gue megang katanya rambut Nabi ini, dagangan gue kagak pernah sepi. Nah, jangan begitu. Kita ini sukanya yang begitu-gitu. Ya, yang mistis-mistis. Ada lagi? Silakan. Keturunan Nabi. Seperti yang sudah kita katakan sebagai sebuah kesimpulan kajian, bahwa bila ada dalilnya, kita ambil. Kalau tidak ada, jangan. Nah, apakah ada dalilnya bahwa keturunan Nabi itu harus dicium tangannya bolak-balik, tongkatnya adalah tongkat penuh kesaktian, keberkahan, kalau dibawa menjadi keberuntungan, jubahnya disimpan, bahkan katanya bisa berbicara, bisa berzikir jubahnya. Waduh, ini udah masuk ranah khurafat. Nabi saja jubahnya nggak ada yang zikir. Coba berikan saya satu riwayat bahwa jubah Nabi digantung bertahun-tahun kemudian bisa zikir, bersuara. Saya belum menemukan. Kalau Anda menemukan, ayo silakan. Nggak apa. Kalau dalilnya sahih kita ikuti. Kalau tidak jangan. Gitu aja, simple sebenarnya. Yang ada tentang keturunan Nabi adalah, dan saya tinggalkan kepada kalian, 2, kitabullah dan sunnahku. Atau dalam riwayat yang lain, kitabullah dan keturunanku. Maka ikutilah keturunanku, jaga mereka. Keturunan yang bagaimana? Yang takwa, yang muttaqin. Kalau yang kagak mah jangan diikutin. Karena Nabi saja setiap hari masih ngebangunin Ali dan Fatimah buat sholat subuh, sholat tahajud. Kata Nabi, wahai Fatimah, aku tidak mampu nanti di akhirat menanggung dosamu, tidak bisa nyelamatin kamu, yang bisa nyelamatin amalanmu. Itu anaknya Nabi, Fatimah, putrinya, disuruh beramal. Jadi bukan pakaiannya, bukan keberkahan tangannya. Jadi yang ada dalilnya saja yaitu Nabi, yang tadi keringatnya, kemudian rambutnya, air bekas cucian jubahnya. Kalau sisanya yang terkait dengan keturunannya, kami belum pernah menemukan dalil khusus. Kalau ada dan sahih, demi Allah saya ikuti. Sampai hari ini, sependek pengetahuan saya belum menemukannya. Tapi tentu namanya ilmu bisa berkembang. Kalau nanti saya temukan yang sahih, bisa kami katakan dengan demikian. Allahu a'lam. Ada lagi? Kita beragama bukan dengan tokoh, tapi dengan ilmu. Makanya kalau ada tokoh kemudian salah, ya harus kita kritisi. Tapi kalau orang mengagungkan tokoh, kiai, habib, alim, ustadz, berlebihan, kalau dia salah kita jadi segan mengoreksi. Saya ingat betul guru saya baik di pesantren maupun di universitas dulu, cara menghormati guru adalah dengan mengoreksi karyanya. Nah ini kita kan enggak. Katanya al-adab fauqul ilm, adab dulu baru ilmu. Enggak benar kalau maksudnya enggak boleh ngeritik guru. Adab itu adalah adabnya Rasulullah. Contoh, Nabi ketika masuk sebuah ruangan, lalu sahabat ingin berdiri menyambut Nabi, kata Nabi, jangan. Ini namanya adab justru. Jangan menyambut aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa berlebihan, karena itu mengantarkan mereka menjadi menuhankan Isa. Ini namanya adab. Jadi adab yang mana yang Anda bicarakan? Adab itu ilmu. Adab sendiri itu ilmu. Ilmunya apa? Bagaimana Nabi
dihormati. Jangan Nabi datang berdiri, nggak boleh, nggak perlu. Itu para raja kebiasaannya, Nabi bukan raja. Justru itu. Makanya kalau kita lihat ustadz-ustadz yang sudah mengerti bagaimana sunnah Nabi, kalau salaman tuh ciuman, berpelukan maksudnya. Ya, pipi kanan, pipi kiri itu. Jangan dicium bolak-balik. Kalau jalan harus nunduk-nunduk sampai mundur-mundur, nggak perlu. Nah, maka juga saya sampaikan, terutama yang lebih sepuh dari saya nih, saya kan jadi kagak enak kalau ada orang yang lebih senior, lebih sepuh dari saya sampai merunduk-runduk, nggak boleh, nggak perlu Pak, jangan, nggak boleh, sunnahnya nggak begitu. Nabi itu kalau salaman yang jelas ada sunnahnya, beliau yang memulai, beliau yang mengucapin salam, dan Nabi tidak mau melepaskan sampai orang itu yang melepaskan. Itu namanya adab, sunnah Nabi. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri kayak orang, maaf, sebagian di Indonesia jalan sampai mundur-mundur, merangkak-rangkak. Nggak ada sahabat yang merangkak-rangkak begitu, nggak boleh, bahkan Nabi larang begitu ya. Kita nih beribadah dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan juga dengan logika, tapi dengan dalil. Kalau dalil itu mengatakan iya meskipun bertentangan dengan akal, ya sudah, laksanakan saja. Itu namanya sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sudah jam 6. Iya. Ibu-ibu nggak ada? Yang sebelah kiri? Kayaknya dari awal sudah mengantuk. Tetap mudah-mudahan dapat manfaat dari majelis, minimal dimintakan ampun oleh para malaikat. Baik, karena tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.